Haji, datang di Fortune Star 222 sama gue Ruki yang siap baca energi kalian di bawah pengaruh super pink full moon. Talah. Badut banget sih. Bentar ya. Jadi maksudnya super pink full moon itu pertama. Ini kan kita baru saja kalau di dunia astrologi ya. Ini kita baru masuk melewati tahun baru. Jadi super full moon itu karena letaknya paling dekat dengan bumi. Jadi bakalan gede. Kelihatannya gede banget ya. Dan kenapa pink? Karena hari mulai memanjang. Karena buat kita musim cuma 2 season ya. Cuma punya 2 musim. Jadi nggak terlalu berasa. Buat mereka yang di 4 musim ya, di belahan bumi lain, matahari itu lebih panjang. Makin panjang, makin panjang, makin panjang, makin panjang berangkat ya. Spring itu gitu kan. Jadi jam 8, jam 9 malam ya kan, bulan udah tinggi. Tapi ya masih terang, ada mataharinya gitu. Apalagi matahari udah menjelang terbenam. Nah, ya bulan itu kan memantulkan sinar matahari, jingga lah ya gitu. Jadi ya agak ping-pingan gitu kan. Nah, dan ini super pink full moon pertama di tahun 2021. Oke. Jadi ini dan full moon ini, purnama ini 3 hari ya. Jadi jangan khawatir kalau video ini tayang bukan tanggal 26 ya. Jadi masih berlaku dan energi bulan purnama tuh yang paling panjang memang. Jadi sebenarnya dari awal sebelum bulan purnama sudah berasa. Dan sesudahnya, seminggu sesudahnya tuh, seminggu bahkan 2 minggu sesudahnya tuh masih berasa. Oke. Again, ini Sagittarius general dan timeless reading. Artinya kapanpun kalian mendapatkan video ini ya, dan message-nya resonate, artinya waktu yang tepat untuk kalian nonton. General artinya nggak ada nama kalian, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Kalau kalian kesulitan dalam mengerti, kemungkinan besar banget nggak resonate. Oke? Jangan paksain. Tinggalin aja kalau nggak ngerti gitu ya. Ini kenapa sih gitu? Gue nggak ngerti, artinya nggak resonate. Artinya nggak resonate, nggak sesuai ya, atau ya memang diri kita yang lagi menonton frekuensinya, energinya belum pada level yang sama gitu. Jadi ya nggak resonate, tetap kan? Nah, udah. Ini untuk Sagittarius Sun sign, rising atau ascendant sign, dan moon sign. Jadi cross watcher kalian juga welcome untuk join. Karena energinya suka ketukar, maksudnya cross watcher di sini adalah kalian yang berhubungan atau dealing dengan Sagittarius. Kalian welcome untuk join. Energi kita suka ketukar. Jadi message-nya mungkin juga untuk kalian. Oke, kalau nggak sesuai, tolong coba dicek rising atau ascendant sign kalian, moon sign kalian, nggak hanya sun sign. Sun sign itu soul, perjalanan soul kita secara general. Rising atau ascendant sign itu yang akan terjadi secara nyata dan physically gitu. Kalau moon sign, emosi kita. Oke? Langsung aja gue mulai dari Lenormand, lanjut dengan tarot, dan gue tutup dengan divine wisdom card. Apa yang saja harus ketahui dan lakukan di bawah pengaruh energi bulan purnama di Scorpio. Apa yang birds, mountains, key, start, 3, choices, under the deck, energi secara keseluruhan atau subconscious mind kalian, yang alam bawah sadar kalian. Fokus temanya, main theme-nya adalah key, kunci itu sendiri ya.
kunci. Apa yang terkunci, apa yang keblok, maksudnya apa yang keblok, apa yang bisa ngebuka. Kunci itu kan apa yang tertutup, apa yang terbuka. Bagaimana membukanya, gitu ya. Birds ini komunikasi, ya entah itu digital, sosial media, gosip, ya. Tree ini adalah masa lalu, histori, kesehatan, dan juga karma. Ya mungkin tentang kesehatan, sekarang lagi pandemi ya, tapi ini juga sangat karmik. As within so without ya. Di dalam begini, di luar pun akan terwujud. Oke. Dan itu juga bersangkutan dengan gosip, pembicaraan, topik pembicaraan, dan juga komunikasi kalian sendiri. Karmik itu hukum sebab dan akibat. Dan tindakan kita, tindakan yang mengikat, ya. Tindakan dan ikatan itu karmik, karma, ya. Setiap tindakan kita itu terikat hukum sebab dan akibat, ya. Jadi yang kita harus sadari, kalau kita berbuat ini tindakannya apa, konsekuensinya apa. Apapun tindakan kita itu tidak luput dari hukum sebab dan akibat. Dan yang memang komunikasi itu adalah rintangannya, atau gosip itu sendiri rintangannya, tantangannya, challenge-nya ya. Dan memang komunikasi itu sendiri adalah kuncinya, yang keblok, dan membukanya juga lewat komunikasi. Dan melalui komunikasi ini juga akan ada transformasi, perubahan. Challenge ya, tantangannya itulah yang akan membuka. Jadi kalau ada tantangan itu jangan dihindari, tapi hadapi. Karena kalau hidup simple-simple aja, nggak ada tantangan, namanya bukan hidup. Namanya zombie. Tantangannya itu sendiri adalah transformasi, perubahan itu sendiri. Dan ya, tantangannya itu juga lah yang adalah karmanya. Dan apapun itu yang akan membuka atau menutup, yang menutup itu harus dibuka, sehingga karma pun juga kebuka. Satu-satunya jalan ya, balik lagi, transformasi. Kita nggak mungkin ya melakukan, berharap sesuatu yang berbeda kalau kita masih melakukan hal yang sama, dengan cara yang sama. Bagaimana kita meng-create masalah? Nggak mungkin juga kita menggunakan sistem yang sama di saat kita meng-create sebuah masalah. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Jadi mau nggak mau, kita harus berubah untuk mendapatkan solusi yang, istilahnya kita mencoba beberapa percobaan, eksperimen untuk melihat apakah mendapatkan solusi yang sesuai, kan gitu. Kalau bawah sadarnya choices, pilihan, snack. Hati-hati, waspada dengan yang tersembunyi. Jangan menilai sesuatu itu berdasarkan apa yang terlihat. Jangan terlalu meninggikan dan juga jangan terlalu merendahkan, karena semuanya akan berputar. Yang baik bisa jadi jahat, yang jahat bisa jadi baik. Semua itu ada prosesnya. Nggak perlu kita cemas. Dari Lenormand segitu aja. Lanjut ke tarot. Apa dampak
energi bulan purnama di Scorpio untuk Sagittarius. Apa dampak energi bulan purnama di Scorpio untuk Sagittarius? Apa dampak bulan? Seven of Swords kebalik. Nine of Swords. Strength. Four of Wands. Ten of Cups. Eight of Pentacles. Page of Cups. Four of Swords. Wow. Five of Swords. The Star. Cakep. Ini ya, dengan energi bulan purnama di Scorpio dan matahari di Taurus, matahari, Venus, Merkuri, Uranus semua ada di Taurus. Ya. Jadi tema dari posisi planet yang ada sekarang ini, ya, tema energi terbesarnya adalah kebebasan versus stabilitas. Jadi pertanyaannya adalah apa kebebasan versi diri kita sendiri? Apa stabilitas versi diri kita sendiri? Oke. Karena di situ ada Uranus, ya. Uranus itu tentang kebenaran diri kita sendiri. Kebenaran itu yang mutlak hanya pengalaman pribadi. Sifatnya sangat subjektif. Yang objektif kebenaran mutlak tuh nggak ada, gitu kan. Jadi apa menurut diri kita sendiri itu yang paling benar berdasarkan pengalaman kita sendiri? Kebebasan itu apa? Stabilitas itu apa? Ya ikutin aja, jalanin aja prosesnya, kan gitu. Terus Venus kunjang Uranus. Ya, jadi kita akan dihadapkan pada masalah-masalah atau hal-hal yang akan menimbulkan konflik dari dalam diri kita sendiri, ya. Entah itu masalah money, relationship, ya, beauty, karena Venus kita bicara, ya, dan Uranus itu jati diri kita, rebel, ya, dan hal-hal yang baru, ya. Dan Saturn sama Jupiter, ya, itu juga lagi square, artinya konflik dengan the moon, bulan purnama di Scorpio. Jadi dampaknya itu adalah Saturn dan Jupiter itu sifatnya karmik. Buat Sagittarius itu Aquarius, Jupiter sama Saturn itu ada di rumah komunikasi, persepsi, mindset, pola pikir, ya, komunikasi dengan lingkungan terdekat, ya. Juga cara kalian berpikir atau berpersepsi, melihat semua yang ada di sekitar kita itu nggak nyata, yang nyata cuma diri kita. Di saat kita nggak ada, semua itu nggak ada, kan, gitu. Jadi persepsi kita tentang segala sesuatu itu adalah yang menilai siapa kita. Bagaimana kita menilai segala sesuatu itu mencerminkan kita sendiri, gitu. Nah, itu termasuk wawasan karena kita selalu menilai segala sesuatu berdasarkan pengalaman, kebenaran kita, ya kan? Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Hanya menurut kita kebenaran itu sangat subjektif. Jadi nggak usah dengerin orang lain, dengerin aja diri sendiri. Gitu. Karena yang lain itu nggak nyata, yang nyata cuma diri kita. Itu sifatnya Saturn dan Jupiter itu sangat karmik, ya. Dan itu sangat mempengaruhi emosional, gitu. Karena bulan purnama di Scorpio itu emang sifatnya sangat intens, powerful, dan shocking, gitu. Jadi dan kebetulan tanggal 28 Pluto retrograde. Pluto itu kan power, control, transformasi. Retrograde di mana kita diminta, kita energinya adalah mengevaluasi, re-examine, ya, napak tilas akan segala pengalaman dan pengetahuan kita
Untuk apa sih yang harus kita rubah bagian dari diri kita ini? 6 bulan retrograde. Ya. Jadi gunakan kalau memang kita bisa menggunakannya setiap bulan depan tanggal berapa ya gue lupa. Itu ada new moon di Taurus. Ya, kreativitas kita. Kalau memang kita bisa proses kita dalam memahami apa yang kita harus ubah itu cepat, kita bisa menggunakan energi new moon di Taurus untuk memulai sesuatu yang baru. Kecepatan itu sifatnya, time itu sifatnya sangat fleksibel, tergantung pemahaman kita sendiri. Ya. Jadi apa yang sudah lewat, yang ngomong ya Bu, terima aja ya Bu. Kalau enggak ya tinggal aja. Seven of Swords yang sudah terjadi cukup dengan pengkhianatan pada diri sendiri, self sabotage, deceptive, cukup. Ya. Apapun bentuk pengkhianatan itu, entah itu orang lain, entah itu diri kita, entah itu kepada orang lain, intinya ujung-ujungnya tetap pada diri kita sendiri. Ya. Kalau kita bohong sama orang lain juga sebenarnya kita bohong pada diri kita sendiri. Ya, kita menipu mindset kita sendiri. Itu yang disebut halu. Nine of Swords, galau, nggak bisa tidur, banyak pikiran, khawatir. Itu mindset ya, ini mindset. Masalah itu ada saat kita pikirkan. Kalau kita tidak pikirkan ada masalah, masalah itu tidak ada. Jadi selama kita memikirkan sebuah masalah, masalah itu akan terus berlangsung. Strength, energi Leo. Ini tentang travel, tentang foreign buat kalian ya. Kalian diminta untuk kuat. Segala sesuatu yang berjarak. Entah kalian merasa ada jarak secara emosional atau bahkan secara fisik itu berjarak ya. Ya kalian diminta untuk kuat, apalagi masa pandemi kan. Nggak bisa travel, yang letaknya jauh juga nggak bisa, susah temu ya diminta untuk bersabar, kuat ya. Bahkan ini juga tentang wisdom dan filosofi hukum itu sendiri ya. Dan higher education. Yang sekarang Four of Wands ini tentang properti, warisan ya mungkin juga warisan, properti lah, sesuatu yang memang harus dirayakan, fondasi kita sendiri ya, keluarga, rumah tangga yang happy. Jantung bacaan kalian itu happiness nih, bahagia. Bahagia di sini bukan berarti dengan Ten of Cups ya. Kebahagiaan itu bisa ditemukan dalam kesedihan. Complete happiness. Di saat kita bisa melihat indahnya dari sebuah kesedihan pun, namanya ini bukan kesenangan ya, bukan senang-senang, bukan happiness yang katanya happy, bukan. Ini lebih ke damai, lebih tepatnya gue. Damai itu bisa kita temukan dalam kesedihan, bahkan derita. Mampu nggak kita melihat itu? Eight of Pentacles. Ini energinya Virgo. Kerja. Belajar. Mungkin beberapa dari kalian lagi membangun reputasi, karir, ya, long term goals, kalian lagi menyusun rencana, membangun strategi dan status sosial kalian sendiri. Kalian lagi merencanakan membangun strategi. Ya, kalian diminta untuk kuat juga untuk itu. Yang akan terjadi near future, Page of Cups. Ada baiknya kita bertindak kembali seperti anak-anak ya. Nggak usah berpikir panjang, tapi kita lakukan segala hal dengan hati, kesungguhan hati. Page of Cups, dengan kesungguhan hati, tanpa harus takut, tanpa harusnya. Anak-anak kalau lagi kesel, kalau lagi sedih dia nangis. Orang mau nyalain kayak segala macam ya bodo amat. Dia jujur pada dirinya sendiri, anak-anak itu.
Dia takut, dia langsung lari, dia langsung ngumpet. Page of Cups. Four of Swords. Kalian mencoba untuk akan kontemplasi dan merenung, ya, mencoba memahami apapun yang sudah terjadi, ya, pengalaman kalian, kalaupun kalian baru saja melewati masa-masa sulit, ya, kalian mencoba untuk merenungkan kembali pelajaran-pelajaran dan pengalaman-pengalaman pahit, ya, apapun itu yang bikin hati kalian kecewa, sakit, ya, apa yang bisa kalian gunakan dari pengalaman itu, pembelajaran itu, pemahaman apa yang bisa kalian gunakan untuk bekal kalian lagi melangkah ke depan, membangun visi, Bang. Four of Swords, Five of Swords, dan kalian akan mengambil tindakan untuk ngekat apapun yang memang bikin kalian pusing dengan Five of Swords. Nah, lagi alam bawah sadar, ya, The Star, Aquarius. Ini wish fulfillment, healing, ya. Apa yang sudah terjadi memang sudah seharusnya terjadi. Baik buruk bukan masalah. Kadang kita nggak banyak belajar dari yang baik, kita banyak belajar dari yang buruk. Jadi apapun buruk itu, pembelajaran jauh lebih besar, pemahaman yang kita grow game kita gitu, ya. Permainan pertumbuhan kita tuh jauh lebih cepat di saat kita mengalami sesuatu yang buruk. Jadi bersyukur, ya. Syukuri apapun itu pengalaman, karena pengalaman itu sendiri adalah warisan, bukan warisan, harta yang hidden, apa sih, tersembunyi. Ace of Cups, ada peluang cinta baru. Ya. Oke, udah segitu aja dari tarot. Kan gue tutup dengan Divine Wisdom card, ya. Apa kata semesta untuk Sagittarius dengan pengaruh energi bulan purnama di Scorpio? Apa kata semesta untuk Sagittarius sadari dengan pengaruh energi Scorpio, energi bulan purnama di Scorpio? Apa kata semesta? Cepat. Listen to your feelings. Listen to your highest thoughts. Listen to your experience. Whenever any one of these differ from what you have been told by your teacher or read in your books, forget the words. Words are the least reliable purveyor of truth. Dengarkan apa yang kalian rasakan. Dengarkan pikiran kalian, kesadaran kalian sendiri. Dengarkan pengalaman-pengalaman kalian. Apapun yang dilakukan oleh, apapun yang lo baca, apapun yang sudah diajarkan, dikatakan oleh guru-guru, kalau memang tidak sesuai dengan apapun yang lo rasa, apapun yang lo alami berdasarkan pengalaman, pembelajaran, lupakan kata-katanya. Karena kata-kata itu adalah yang paling sedikit bisa dipercaya sebagai refleksi dari kebenaran itu sendiri. Exactly what I said, right? Seperti yang udah tadi gue bilang, ya. Coba deh kalian screenshot, zoom, ya, supaya kalian bisa translate sendiri, dapat pemahaman sendiri. Semoga pemahaman gue bisa membantu. Dan kalau memang resonance, jangan lupa untuk like, comment, share. Kalau belum subscribe, subscribe ya. Sampai ketemu di Mei. Dah.